Tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak masuk atau sakit? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Kurban. Ayo. Siapa yang tahu apa itu kurban? Kurban itu kan hewan yang disembelih ketika Idul Adha Setiap tahun. Kalau akikah? dilakukan dengan sebagai bentuk rasa syukur atas kehadiran anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tajwid, yaitu hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad harif disukun. Nah, teman-teman di sini udah ada yang pernah belajar tajwid belum? Belum. Sudah tapi lupa. Sudah tapi lupa. Biasanya yang paling gampang itu mad tabi'i. Siapa yang udah pernah belajar mad tabi'i? Belum. Ya, tapi kita akan belajar hari ini adalah mad iwad, mad lain, dan mad harif disukun, dengan harapan kita semua dapat membaca Al-Quran dengan sesuai kaidah yang ada di agama Islam ini. Baik, lanjut. Ya, yang pertama adalah mad iwad. Mad iwad, mad yaitu panjang dan iwad yaitu pengganti. Nah, artinya mad iwad ialah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari maf'atain yang diikuti alif dan dibaca waqaf, dikarenakan waqaf atau berhenti. Cara membacanya dibaca panjang, satu alif, dua harokat. Contohnya, di sini ada bacaan wal 'adiyati dhabha. Nah, di sini di akhir waqaf kan ada fathah yang diikuti huruf alif ya. Nah, itu termasuk bacaan mad iwad dan dibaca caranya bukan dibaca dhabha tapi dhabha. Gitu. Terus ada contoh lagi, fal muriyati qadhan. Tapi cara bacanya fal muriyati qadha, dibaca fathah tapi panjang. Gitu. Selanjutnya bacaan mad lain. Nah, di sini mad lain, mad artinya yang tadi itu panjang dan lain itu lunak. Nah, artinya mad lain adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Nah, syaratnya apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya itu berupa huruf yang dibaca waqaf atau berhenti. Jadi, bacaan ini itu bacaan ini itu jika hanya terdapat waw sukun atau ya sukun. Contohnya, contohnya ini di sini lahumus syaitonu. Nah, di sini lahumus syaitonu ada ya sukun yang sebelumnya ada huruf harokat fathah. Lalu selanjutnya ada fatarol qauma, ada waw sukun yang sebelumnya ada harokat fathah. Dibacanya itu seperti lunak atau memantul gitu. Selanjutnya ada di sini ada bi aidihim wa aidi. Di sini ada ya sukun, sebelumnya harokat fathah, dibaca lunak. Nah, cara bacanya itu 1, 2 atau 3 alif atau sama dengan 2 atau 4 atau 6 harokat. Selanjutnya bacaan mad harif disukun. Mad di sini artinya panjang, harif artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Yang mana artinya mad harif disukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Contohnya, nah ini contohnya, ada bacaan samawatin. Nah, di sini kan ada huruf bacaan mad tabi'i. Nah, kalau misalnya dibaca waqaf, huruf taknya itu menjadi sukun. Jadi bacanya samawat gitu. Terus contoh lagi, turja'una. Ada waw sukun didahului dhammah, itu bacaan mad tabi'i. Nah,
Di sini ada huruf nun berharokat bertemu dengan wakof. Jika wakof itu dibaca turja'una, nun sukunnya menjadi nun fathahnya menjadi sukun sebab wakof. Nah, cara membacanya satu alif atau dua harokat, dua alif atau empat harokat. Jadi ada dua macam. Baik, selanjutnya sebelum kita, pentingnya mempelajari tajwid. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu bentuk penghormatan kita terhadap firman Allah. Dengan memahami hukum bacaan, membuat bacaan kita itu menjadi lebih indah dan benar. Nah, sebelum pembelajaran hari ini selesai, Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok, dan di sini ada kartu, nanti dicocokkan dengan kartu yang ada di sini. Gitu. Jadi dua kelompok, satu kelompok 4 orang. Ya, 4 orang. Cuman dua hukum tajwid saja. Jadi yang cocok di situ ditempelkan di kertasnya. Saya kasih waktu 5 menit. Disamakan dengan pengertiannya. Ada yang kesulitan? Yang sesuai sama pengertiannya. Jadi cuma dua hukum pembacaan. Kalau misalnya pengertiannya nggak ada, berarti nggak usah. Ini kan berarti ini sudah? Ada kesulitan teman-teman? Ya, adik-adik anak-anak. Baik, sudah selesai semuanya, anak-anak? Sudah. Sekarang siapa yang mau maju ke depan dan membacakan jawabannya? Satu aja, satu hukum bacaan aja. Ayo, Mbak, kalian maju. Ya. Jadi di sini ada mas lain.
bila ada waw sukun atau ya sukun didahului fathah. Contohnya falmuriyati qadha. Ya, sudah benar, pintar. Terus selanjutnya Mbak Senia. Lanjut ke depan. Di sini ada aritmi sukun, pengertiannya pengertiannya bacaan panjang jika mata ini bertemu huruf hidup lalu diwawamkan, panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, bagus. Sudah bisa semuanya ya. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita buat tugas, menjawab tugas dari ibu, sekarang ada di sini. Nonton lagi biar memperkuat kita. Yang pertama, yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Contoh bacaan apa? Mad. Lalu selanjutnya yang kedua, li'ilahi Quraisy. Mad lain. Yang terakhir, fa'arsainahu fahum la yusyrikun. Mad alif disebut. Baik, semuanya sudah paham ya yang di sini. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangannya. Ya, ayo Mbak Firza. Kalau matiwan itu ketika ada tanwin di akhir kalimat. Kalau misalnya amat lain itu kalau ada ya sukun bertemu dengan Ya, sungguh didahului. dengan fathah. Kalau misalkan mas aritmi sukun itu kalau misalkan ada matobi di akhir kalimat. Ya, kurang tepat tapi ya, matan kisukun itu apabila ada matobihi bertemu dengan huruf hidup tetapi di akhir kalimat atau wakof gitu. Baik, semuanya sudah paham. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, Ibu mau menugaskan kalian mencari buku bacaan tajwid di Al-Quran. Contohnya dua contoh dikumpulkan minggu depan gitu. Nah, baik, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan berharap kalau kita nanti membaca Al-Quran bisa sesuai dengan tajwid gitu. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.